Halo, perkenalkan nama saya Rian Saragi dari 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kecenderungan baru teori evolusi. 1. Teori evolusi berbasis mutasi. Menurut Darwinisme, evolusi tidak hanya terjadi karena seleksi alam, namun juga disebabkan oleh perubahan genetik dalam tubuh makhluk hidup. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, terdiri neo-Darwinisme menyatakan bahwa evolusi didasarkan oleh mutasi gen atau pembawa perilaku tertentu yang bersifat egois, yang bekerja sama pada tingkat jaringan protein dan merubah fenotip atau penampilan fisik dari makhluk hidup, sehingga terjadi perubahan DNA dan RNA dalam tubuh makhluk hidup. Mutasi gen tersebut menyebabkan perbedaan fenotip antar individu dalam suatu populasi. Evolusi yang berlangsung lama dan terus-menerus. 2. Teori hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, sifat-sifat. 2. Teori hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Hereditas sebagai penurun sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antara individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut pola-pola hereditas. 3. Teori evolusi berbasis. Richard Dawkins mempunyai pandangan bahwa gen adalah komponen paling berkontribusi dengan perubahan pada suatu spesies terjadi. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat salah satu unit paling kecil pada tubuh yang di dalamnya terdapat kromosom yang terdapat DNA yang tersusun dari gen. Gen adalah pembawa sifat yang akan diturunkan. Di dalam tubuh gen ini akan menggandakan diri. Penggandaan ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Apabila lingkungan yang ditempati mengalami perubahan iklim yang ekstrim, gen dapat mengalami gen yang mutasi saat diturunkan keturunannya baik secara seksual ataupun aseksual dapat mengalami sehingga individu yang dihasilkan dapat berubah karena membawa DNA yang tidak sama dengan induknya. Sehingga gen merupakan suatu komponen yang memiliki pengaruh besar dalam evolusi spesies. 4. Teori kreasionisme. Kreasionisme sebagaimana dalam agama Abrahamik, yaitu keyakinan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya benar asal-usul secara tidak dapat diterangkan oleh yang dicampur tangani Tuhan. Campur tangan ini mampu diteliti oleh sebagai suatu gerakan pencipta. Dalam pengertian modern, istilah kreasionisme secara khusus dihubungkan dengan suatu jenis fundamentalisme Kristen konservatif yang bertabrakan dengan berbagai proses dari ilmu-ilmu. Di kalangan ilmuwan, kreasionisme yaitu termasuk pseudoscience yang tidak sesuai dengan kegiatan ilmu-ilmu. Menurut pantangan kreasionisme, pendukung kreasionisme tidak mampu mengusulkan suatu teori penciptaan yang dapat difalsifikan atau dapat diteliti dengan memakai instrumen ilmu-ilmu. Banyak yang menganut keyakinan kreasionisme menganggap semua itu sebagai proses keyakinan keagamaan yang cocok, setidaknya tidak dipengaruhi oleh penjelasan ilmiah. 5. Mikroevolusi dan mikroevolusi. Mikroevolusi adalah suatu perubahan dalam struktur genetik yang populasi.
Ais. 5. Mikroevolusi dan mikroevolusi. Mikroevolusi adalah suatu perubahan dalam struktur genetik suatu populasi. Dengan kata lain, evolusi dalam skala terkecil. Mikroevolusi merupakan konsep terjadi evolusi pada skala yang lebih kecil dibandingkan mikroevolusi. Mikroevolusi mungkin hanya terjadi karena adanya perubahan suatu gen atau alel pada suatu spesies dalam jangka waktu yang pendek. Mikroevolusi dapat terjadi ketika ada perubahan frekuensi atau jumlah gen dalam kolom gen. Peristiwa ini bisa dilihat dari perubahan rasio genetik yang ada pada suatu populasi. Mikroevolusi adalah terjadinya evolusi pada skala yang lebih besar dengan terbentuknya spesies baru dari hasil akumulasi mikroevolusi. Munculnya sifat resensi terhadap racun tanaman pada kupu-kupu melalui konsep koevolusi bisa masuk dalam kategori ini. Di mana sih munculnya spesies baru dalam mikroevolusi? Pada mikroevolusi ada keadaan di mana ada penghalang yang disebut reductive barrier. Penghalang itulah yang menyebabkan hasil variasi, seleksi, dan hereditas tidak dapat melakukan reproduksi sehingga masing-masing variasi menjadi spesies baru. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Shalom.